Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, salatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Para alim ulama yang dimuliakan Allah, bil khusus pengasuh pesantren Darussalam Kiai Haji Ahmad Usyairi Syafaat, Kiai Haji Muafiq dari Genteng, para asatidz, teman-teman pengurus mata pena dari Yogyakarta, dan anggota mata pena dari seluruh Pulau Jawa, dan tidak lupa anak-anakku yang tercinta, santriwan santriwati pesantren Darussalam. Marilah pertemuan dengan saya ini kita awali bersama dengan saling tersenyum. Sebab siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Dan sekarang malam tahun baru kita tersenyum. Semoga kita bisa tersenyum sepanjang tahun. Amin. Karena apa? Senyum adalah sedekah. Rasulullah bersabda, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Senyummu terhadap gurumu sedekah. Senyummu terhadap temanmu sedekah. Senyummu terhadap muridmu sedekah. Senyummu terhadap masyarakat sedekah. Tetapi catatan, dilarang tersenyum sendirian. Dan kalau kita perhatikan, makhluk Allah yang hidup di dunia ini yang bisa tersenyum, kuda tidak bisa tersenyum. Kuda bisanya cuman nyengir saja. Karena itu adik-adik sekalian, santriwan santriwati, jangan suka nyengir. Yang namanya lutung, ketek, atau kera bisanya hanya cengengesan saja. Karena itu santri yang benar tidak suka cengengesan. Dia hanya tersenyum dengan hati yang ikhlas, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita teliti, istilah santri itu sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Santri itu berasal dari sastri. Jadi sastri itu isim fa'il kira-kira, artinya orang yang belajar kalimat suci dan indah. Masdarnya sastra. Mata pena ini adalah anak-anak calon pentolan-pentolan sastra masa depan. Amin. Jadi ketika Wali Songo dulu mau mendirikan pondok, itu menggunakan kata sastri, yaitu siapa yang berada di pondok belajar kalimat sastri, kalimat yang indah dan suci.
yang tidak lain adalah Al-Quran. Tapi istilah sastri sendiri itu menurut lidah Jawa mengalami erosi. Sastri menjadi santri, tapi tetap adalah anak yang belajar kalimat suci dan indah. Sama halnya dengan orang menyebut vitamin, banyak menyebut piltamin. Sumatera dulu banyak orang keliru, kepleset menyebut Sumatera, Sumantra. Sama halnya dengan Hollandia, itu di Indonesia menjadi Belanda, malah di Jawa menjadi Londo. Itu asalnya Hollandia. Kalau orang Madura menyebut Belente. Syahadatain menjadi Sekaten. Muhammad Toha di Madura menjadi Mattohe. Ya. Jadi sama dengan sastri berubah menjadi santri. Nah, itu adik-adik sekalian, tapi maksudnya santri adalah orang yang belajar kalimat indah dan suci. Yang disebut kalimat indah yang mana? Kalau di Indonesia, ya, kalimat indah itu yang ada persamaan bunyinya. Ya, persamaan bunyinya. Misalnya, kemumu di dalam semak, jatuh melayang selaranya, meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Ya. Nah, di dalam Al-Quran sebagai kalimat yang indah itu penuh dengan keindahan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ad sama halnya dengan puisinya orang mati. Kalau di kepala uban sudah bertabur, kekuatan mulai kendur, penglihatan mulai kabur, gigi mulai gugur, itulah isyarat umur. Tujuan kita adalah kubur. Nah, Al-Quran yaitu penuh dengan keindahan, penuh dengan nilai sastra. Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ada ik. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang benar-benar indah sastrawi, terjemahannya bisa hebat. Was-sama'i wat thariq, demi langit dan kejora malam. Tahukah kau apakah kejora malam? Ialah bintang yang menembus kelam. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia itu berpikir dari apa ia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara sela iga dan tulang dada. Itulah indahnya Al-Quran. Karena itu orang yang suka membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi indah. Orang yang suka membaca Al-Quran, lisannya akan menjadi indah. Orang yang suka membaca Al-Quran, perbuatannya sebagai santri akan menjadi indah. Tata keramanya, akhlak yang indah disebut akhlakul. Rasulullah diturunkan ke dunia, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq.
aku diturunkan ke dunia ini semata-mata untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi santri yang bicaranya indah, tingkah lakunya indah, akan menjadi orang yang disenangi orang banyak. Semoga pada tahun 2070 nanti menteri-menteri, kalau perlu Presiden Republik Indonesia, alumni pesantren Mohtar Syafaat. Tapi kalau kamu bodoh, tidak rajin belajar, siapa yang akan milih kamu sebagai menteri dan presiden? Karena itu ikutlah Imam Syafi'i. Kalau santri yang benar, santri yang indah hatinya, selalu rajin belajar, mutalaah, mengikuti pengajian dengan memasukkan kuliah atau penjelasan dari kiai atau ustadz masuk dari telinga kanan, masuk dari telinga kiri, masuk simpan dalam hati, selamanya tidak akan lupa. Itu karena itu anak muda yang malas itu bahaya. Imam Syafi'i mengatakan dalam puisinya, dalam karya sastranya, Imam Syafi'i mengatakan, wa man fatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kalau ada anak muda malas belajar pada waktu mudanya, kalau ada santri malas belajar pada waktu mudanya, baiklah angkatlah takbir 4 kali sebagai salat jenazah untuk kematiannya. Jadi santri yang malas belajar tidak akan menjadi orang pandai. Santri yang malas belajar tidak akan pernah menjadi orang alim, apalagi menjadi ulama. Santri yang malas belajar tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Tetapi santri yang rajin belajar, banyak berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, tingkah lakunya diindahkan, maka dia akan menjadi orang yang dimuliakan orang banyak. Gila hormat itu dilarang, tapi berakhlak mulia supaya menjadi orang terhormat, itulah bagian dari tujuan hidup. Hidup mulia dengan akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berakhlak mulia. Saya mau tes. Kalau tidak bisa menjawab, saya mau lapor sama Kiai Gus Ahmad. Mau lapor bahwa santri ini nggak beres. Ya. Saya mau tanya anak-anakku yang tercinta. Nabi pada waktu lahir beberapa hari diserahkan oleh Ibunda Halimah, Ibunda Siti Aminah kepada seorang perempuan desa namanya Siti. Ternyata ada bocoran, ya bisa. Tapi saya yakin bukan karena bocoran, bahwa ibu radhanya Rasulullah, ibu angkatnya Rasulullah, Siti Halimah, 2 tahun Rasulullah disusui oleh Siti Halimah. Kemudian setelah besar dikembalikan kepada ibunya. Umur 25 tahun Rasulullah, belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi, kawin dengan seorang perempuan kaya di kota Mekah. Namanya siapa? 100 untuk santriwati. Santriwannya hanya Khadijah. Nah, anak-anak sekalian, saya ingin bercerita tentang indahnya akhlaknya Rasulullah.
Setelah Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah, otomatis kekayaan dan dagangan Siti Khadijah dioper alih, diurus oleh Rasul. Belum menjadi nabi saat itu. Satu saat Rasulullah yang pedagang kaya itu kedatangan tamu dari Syria. Tamunya didudukkan di atas permadani yang indah untuk menghormat tamu. Kemudian ketika Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan tamunya, pembantunya Rasulullah melapor, Tuan Muhammad, belum Rasul kan waktu itu, Tuan Muhammad ada tamu di luar. Siapa? Perempuan tua dan ada yang mengantar. Rasulullah yang belum nabi itu keluar dan terkejut Rasulullah dan gembira, tersenyum karena tamunya tidak lain adalah orang yang pernah menyusui Rasulullah waktu kecil, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Siti Halimah. Oleh Rasulullah diajak masuk, digandeng masuk, ya, diperkenalkan kepada tamu-tamunya. Kalau tamu-tamunya orang-orang kaya dari Syria itu didudukkan di atas permadani yang indah, untuk Ibu Halimah tak cukup diberi hamparan permadani. Rasulullah lalu membuka serbannya, dihampar di atas permadani. Kemudian Rasulullah berucap, Ibunda tercinta, duduklah engkau di atas serbanku. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri-santri Darussalam, santri-santri Pondok Pesantren Mokhtar Syafaat, insya Allah siap untuk memuliakan ibu dan ayah. Santri-santri Pesantren Mokhtar Syafaat, insya Allah siap untuk menghormati para guru. Coba sekarang tes, ya, duduk yang indah, duduk yang cakep, duduk nanti. Sebab sekarang ini adik-adik sekalian, kita datang ke sini itu ada yang menyaksikan kita. Malaikat berseliweran di sekitar kita ini mencatat siapa yang benar-benar cinta kepada Rasulullah dan siapa yang tidak. Punya arti kamu yang datang ke sini ini, kita yang datang ke sini ini mendaftarkan diri kepada malaikat, mendaftarkan diri kepada Allah bahwa kita semua ini ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu duduk yang baik, ingat Allah. Santri-santri ingat kepada Allah. Sudah bagus duduknya. Kemudian kamu bilang kepada Allah, ya Allah, saya ini putranya ibu. Ucapkan dalam hati, ya Allah, saya ini putranya ibu. Anak-anak yang di depan mohon, ya, kalau memang putranya ibunya, tolong. Ya Allah, saya ini putranya ibu. Ucapkan berkali-kali, bilang kepada Allah, saya ini putranya ibu. Kemudian sudah itu renungkan, ya Allah, saya dikandung oleh ibunda, lamanya 9 bulan, lahir ke dunia, saya dimandikan oleh ibu, disusui saya oleh ibu. Kalau tengah malam saya, ya Allah, ingin menyusu dan merengek, ibu yang tidur pulas bangun untuk menyusui saya karena kasih sayangnya ibu kepada saya. Saya kencing di pangkuan ibu, di pangkuan ayah, ibu dan ayah tidak marah. Kalau saya waktu kecil, waktu bayi itu mengeluarkan kotoran di atas kasur, ibu tidak jijik memegang dan membuang kotoran saya. Setiap hari saya diberi makan oleh ibu. Dan kalau saya sakit,
saya dibawa ke dokter atau mungkin opname di rumah sakit, kalau obatnya mahal, ya Allah, ibu dan bapak tidak punya uang, ibu terpaksa melepas anting-antingnya, dijual supaya bisa membeli obat agar saya bisa sembuh, ya Allah. Sungguh besar hutang saya kepada ibu dan ayah. Ya Allah, saya ini anaknya ibu, saya ini anaknya bapak. Bersama-sama, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawira. Yang bagus, saya anaknya ibu, ya Allah. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawira. Kemudian dengarkan puisi saya yang berjudul Ibu. Ibu, ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai. Jadi malam ini kita benar-benar menjadi anak ibu. Besok, lusa, dan seterusnya di dalam kelas bilang ini anaknya ibu. Makan nasi kiriman dari bapak dan ibu. Memang nasinya bukan dari bapak dan ibu, uangnya. Ya, jangan lupa sekali-kali ucapkan, saya ini anaknya ibu, saya ini anaknya ibu, saya ini anaknya ibu. Jadi seorang santri yang baik adalah santri yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, terutama kalau bicara yang indah, bicara yang mulia, bicara yang punya nilai sastra. Allah saja kalau bicara dengan kita itu dengan bahasa yang indah dan mulia, sopan sekali. Padahal Allah yang menciptakan dunia dan seisinya. Kita semua yang membuat, yang membikin siapa? Kita ini ciptaan siapa?
Tapi Allah sungguh sopan kalau bicara dengan kita. Allah bertanya tentang air yang kita minum. Coba perhatikan. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Hei manusia, apakah kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari mendung yang hitam itu? Ataukah kami? Ataukah aku? Tanya Allah. Allah bertanya air yang kita minum dengan bahasa yang sopan. Allah kepada makhluk yang diciptakannya. Jadi manusia yang berakhlak dengan akhlak Qur'ani, dia bicara dengan siapapun, lebih-lebih dengan orang yang lebih tua, dengan teman-temannya, harus berbicara dengan bahasa SO. Tidak sopan bukanlah santri. Ya. Sebab Rasulullah selalu sopan kalau bicara. Makanya adik-adik sekalian, Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih, berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapus sedih dan kesusahan. Saya punya sholawat karangan saya sendiri, lagunya karangan saya sendiri. Sudah dibacakan di mana-mana, akan diajarkan di sini ya, supaya adik-adik sekalian ini belajar langsung dari pengarangnya. Setuju? Tidak usah dicatat. Nanti kalau ingin tulisannya minta sama Gus. Ya, saya nanti serahkan sama Gus. Salawatnya gimana? Ya Nabi, salam padamu. Ingat? Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Yang terakhir yang beda, solawat selalu untukmu. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Kekasih, salam. Solawat selalu untukmu, selalu untukmu. Lagunya gampang. Soal kamu suaranya fales tidak masalah. Yang penting hatinya tidak fales kepada Rasulullah, ya. Sebab ini bukan untuk pertunjukan, ya, dipertontonkan, disanjung orang, disuting, tidak. Walaupun di tempat gelap pun kita tetap jadi, tapi dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang ingat kepada Allah dan Rasulullah. Suara fales tidak penting. Sekarang buang dulu hati yang kotor, dibuang kotoran dalam hati, beling-beling kerikil dalam hati dibuang. Kemudian jarum-jarum, paku-paku yang karat dibuang. Bersihkan hati dengan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bersihkan hati. Sekarang saya ajari ya, 3 kali insya Allah bisa. Pertama kali hanya ikut dalam hati, kedua kali bisik-bisik, 3 kali langsung. Lagunya begini. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Setuju? Ayo pelan-pelan ya, mulai berbisik. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Kok sudah bisa ini, Gus? Kok sudah bisa ini? Karena dia sudah baca astagfirullah, hatinya dibersihkan,
Jadi kamu kalau mau belajar besok bagus, malamnya banyak baca istighfar, baca salawat, baca Al-Quran. Insya Allah jadi anak yang cerdas. Bukan hanya cerdas, tapi anak yang mujur, takwa kepada Allah. Yuk mulai ikut pelan-pelan. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Sekali lagi yang bagus, yuk. Ya Nabi salam padamu. Alhamdulillah bagus. Ya Rasul salam padamu. Subhanallah. Kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Sekarang jadi asal dengan hati yang bagus, yang khusyuk, cinta kepada Rasul, dengarkan, insya Allah ada hikmahnya. Ya, dengarkan. Soal apa? Tagnya minta sama Gus. Ya. Jadi saya dulu sebagai hadi, Anda semua sebagai jamaah, ya. Yang betul hatinya yang bagus, tolong jangan ada yang ngacau, ya. Kalau ngacau itu mendaftarkan diri untuk tidak jadi anak cerdas, tidak jadi anak yang mujur kalau ada yang ngacau. Saya mohon semoga semuanya menyatu kepada Allah dan Rasulullah. Gantian, yuk. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Kalau cinta kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelap